Belum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagi lagu kita seperti sayang haus. Ya sini aja lah aku, main video. Sekali. Mari kita berdoa. Bersama. Namanya mengerambas. Ya, oke. Dulu. Ayo kita tangan. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk segala kemurahan-Mu, anugerah yang Kau berikan dan kasih yang Kau berikan selalu kepada kami Tuhan. Engkau menjagai kami, Engkau menyertai kami dari malam hingga pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan semangat yang baru, kekuatan yang baru, dan juga hari yang baru yang penuh kehidupan yang penuh rezeki daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan, berkati selalu puji-pujian kami dan berkati setiap hati dan pikiran kami pribadi. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tapi kami Tuhan Yesus menyampaikan firman-Mu, berikan kami hikmat bijaksana agar kami mengerti firman yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai, biarlah nama-Mu dimuliakan dan tinggikan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo. Halo. Masih semangat? Semangat. Semangat. Masih semangat? Semangat.
ada sukacita Ada. melimpah. Amin. Oke. Jadi Kita kan di situ. kita akan mendengarkan dan membaca firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bisa. Itu sebagai kita anak-anak Tuhan, yaitu sebagai anak-anak terang, Nah. bukan Udah. anak-anak Jangan lurus malam sekali gitu ataupun ini. anak-anak gelap. Karena itu, kalau anak-anak terang itu orang yang selalu semangat, karena semua kelihatan. Tinggal kita cara bagaimana supaya kita semangat, supaya kita nggak menyia-nyiakan waktu. Itulah kita sebagai anak-anak terang. Jadi kalau ada lagi yang masih malas-malasan, banyak alasan apa itu, tapi dia masih anak-anak yang tidak lepas di belakang. Contohnya, duduk. Jangan menghalang-halangi. Mengajar firman Tuhan ini Pak Haji. Dek. Jadi, kembali lagi, kita bukan anak-anak gelap ya. Orang yang bermalas-malasan, anak gelap, anak-anak yang suka menyia-nyiakan waktu. Kenapa seperti itu? Karena kalau orang yang sudah bermalas-malas ya sudah santai, nggak memikirkan lagi bagaimana untuk makan buah. Tapi kita anak-anak terang itu yang selalu belajar terus bagaimana mencari kehidupan kita, tidak menyia-nyiakan waktu, tidak bermalas-malasan. Lagi di tengah wabah seperti ini yang kita sudah tahu semua, kita nggak menyia-nyiakan kesempatan ini. Jadi kalau pikir-pikir masih banyak sih orang yang belum mengerti ke situ. Ya, itulah gunanya kita ada sebagai anak Tuhan yang dikatakan kasih, hiduplah di dalam kasih. Sebagai anak-anak terang, ada kawan kita tahu belum mengenal, masih jauh, kita rangkul. Sebab kalau sudah kita rangkul berarti kita menyelamatkan jiwa. Kita jadi berkat buat mereka. Amin. Sebab orang yang berbahagia itu orang yang merangkul, bukan orang yang berkeliaran yang berbahagia, orang yang merangkul. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Seperti ada lagunya kan, hari ini ku rasa bahagia. Jadi nggak milih-milih, bahagia terus. Nggak milih-milih ini orang-orang yang mau dirangkul. Kalau milih-milih ya Tuhan udah milih-milih kita. Tapi Tuhan nggak milih-milih. Maka dari itu kita melihat teladan dari Tuhan, contoh teladan dari Tuhan Yesus. Bahwasanya Tuhan nggak pernah memilih-milih. Tuhan selalu beri kesempatan buat kita. Melepaskan kita dari kuasa kegelapan yang dulunya kita lalu masih membantu pikiran sendiri. Tapi kalau kita yang sudah diperbarui menjadi manusia yang baru manusia,
menjadi anak terang. Bukan anak malam lagi, anak gelap lagi, yang dikuasai oleh roh-roh yang begitu banyak. Nah, kalau di dalam firman Tuhan itu, di dalam kitab firman Tuhan, legion kata, itu banyak setan yang merasuki. Dan itulah yang kurasakan dulu. Banyak setan-setan taruh apa aja, roh malas, roh memakai pikiran sendiri, roh bubal, banyak. Tapi aku sudah dilepaskan. Nah, ada pribadi, satu pribadi bukan butuh. Amin. Berubah dari kegelapan menjadi terang. Jadi tidak ada yang mustahil sih. Asal kita mau rendahkan diri di hadapan Allah, semua bisa ikut. Ya, kita buka firman Tuhan kita seperti di dalam kitab Efesus pasal 5. Pasal 5 ayat 1 sampai habis, kita baca satu dua ayat. Dapat semua? Amin. 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 Oke. Demikian firman Tuhan. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kami, bagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Itu janganlah kamu melawan dengan mereka. Zaman dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang dalam. Tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan pujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Janganlah terus mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan dan tidak berbuatkan apa-apa. Tapi sebaiknya telanjangilah perbuatan itu. Sebab menyebutkan pasal apa yang dibuat oleh mereka di tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak,
sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang buta, tetapi seperti orang lain. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan katalah seorang kepada yang lain, dialah dalam hati. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam hati. Hidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayat 1. Dan rendahkanlah dirimu kepada yang lain, kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Amin. Oke. Jadi kita ulang sama-sama baca di ayat yang ke 16 dan 17. 1, 2, 3 ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Sudah kita jelas mendengar hari-hari ini adalah jahat. Mengapa jahat? Karena wabah, karena perbuatan. Jadi dikatakan jahat kalau kita tidak tahu bagaimana cara menanggapi. Sebab banyak orang itu yang mengeluh-ngeluh. Aku gak bisa. Sekarang kan ada sekarang gitu. Coba, yang buat dia sengsara siapa? Dirinya sendiri kan. Tapi dia mengeluh. Banyak itu salah tafsir. Banyak orang yang hanya memikir-mikirkan tapi nggak melakukan. Banyak orang yang hanya berleha-leha, besok kan masih ada, besok kan. Sementara dia nggak mengerti kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan itu nggak seperti itu. Terakhir besok-besoknya dikira besok masih bisa kayak yang didapatkan sekarang. Sementara orang mana, siapa yang tahu coba akan ada besok? Tetapi walaupun seperti itu, Tuhan mengatakan janganlah kamu khawatir akan hari besok. Sebab kesusahan sehari cukup besar. Dia mengatakan
tinggal lagi bagaimana kita cara cara melakukan, cara menanggapi, bagaimana kita menyikapi apa yang kita rasakan. Karena hidup ini singkat. Kalau untuk sekarang sangat singkat lah, karena umur manusia udah hebat 60, 70, 80 bonus. Itu kalau ada bonusnya. Kadang embel-embel itu dikit aja pun nambah umurnya udah berkali. Tergantung lagi kita bagaimana kita cara mencari kehidupan kita. Apakah kita makan dan minum sesuai dengan kehendak Tuhan kan? Apa itu namanya? Nabati. Nabati itu belum semua itu sayur-sayuran. Nabati men, nabatiwan. Setiap sayur-sayuran itulah yang membuat sehat. Karena kalau kita lihat di zaman, mulai dari zaman si Musa, Yusuf, umur orang pun udah semakin apa, karena udah mulai berkurang memakan sayur-sayuran. Hanya banyak memakan daging. Jadi datanglah ke zaman kita sekarang. Ya itu turun temurun dari nenek moyang kita lah, kita bilang. Ya, umur itu semakin singkat. Itulah akibat kita memakan daging. Ini udah memang dari sononya, makin umur itu makin lama makin sedikit. Tinggal lagi kita kalau mau mengikuti semua ya makin singkatlah umur kita. Dikit makan daging, dikit makan daging. Ada pesta, makan daging. Jadi ke pesta itu bukan karena mengikuti adat, karena mau makan daging, kan udah gawat. Banyak ya, untuk kesehatan kita ini sekarang sudah nggak terlalu kita pikirkan. Karena apa itu coba? Karena dunia ini kita ikut. Sebab kita nggak mau ketinggalan. Itulah kita ciri-ciri kita ya, nggak mau ketinggalan, nggak mau apa gengsi gitu loh, gengsi. Padahal yang kita tahu apa yang dibilang, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan. Mungkin kita ada sebagian yang menjadi iya, jahat. Semakin kita ikuti, semakin nggak ada habis-habisnya, kita semakin hancur. Makanya dikatakan seperti yang di ayat ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Makanya sebelumnya jangan mau kita gampang aja dikit-dikit mengambil keputusan itu gampang, tapi berdoalah, rendahkan diri, minta hikmah dari Tuhan. Jangan mau kita bodoh, jangan kamu mau bodoh. Bodoh itu gini, bodoh itu apa yang apa ikuti, apa yang apa ikuti.
Apa yang lagi tenar ini kita lihat di sosmed ini, TikTok lah apalah, ikuti. Ada uang habiskan, ikuti. Jadi lanjut, kita nggak mikir ke depan. Nabung uang itu udah besok ada kok, besok ada kok. Besok ada, lama-lama tiada. Kan jahat kan? Itu kalau kita mengikuti. Janganlah kamu. Jadilah bijak. Amin. Jadilah bijak. Kalau kita lihat lagi ayat yang 19. Bacakan dulu satu orang. Ayo, bacakan satu orang. Ayat 19 tadi ya. Ayat 5 kan? Iya, ayat 5. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Amin. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur. Dalam mazmur itu banyak memuji orang, menolong orang, menjadikan berkat bagi orang. Bukan katakan, contohnya bukan dengan marah-marah, bodoh kali kau, bukan seperti matilah kau salah, kan manusia kan. Bukan seperti yang Tuhan mau. Tapi yang Tuhan mau, biar bagaimanapun saudara kita yang kita lihat, atau teman kita, atau anak kita rangkul. Sampai di mana kita rangkul, kita serahkan semua Tuhan. Jangan kita mengandalkan diri kita sendiri, nggak akan mampu. Itu yang makanya banyak orang tua yang sampai membiarkan anaknya terus apa? Kehancuran yang lain. Sementara mengeluh, udah habis aku dibuatnya itu, nggak manusia itu, biarlah hancur itu, mampus gitu, lah betul mampus. Tapi kita udah mengerti kehendak Tuhan, kita rangkul dia. Ada saudara kita atau teman kita lihat yang masih belum mengerti kehendak Tuhan, masih ugal-ugalan, masih berpoya-poya, masih nggak memikirkan kehidupannya, kita rangkul. Itu kita jadi berkat bagi orang. Bukan berarti karena salah dia burung loak, bukan gitu. Wih, hebat kali kau hari itu, kayak ini contohnya. Wih, baik kali kau hari, wih, dulu lah bagus. Nah, gitu. Karena hebat kali kau, kan dia semangat. Dalam hati kecil dia berpikir, makin lama kalau dia udah mulai sadar, bandel pun aku, salah pun aku, tapi orang ini selalu sabar. Nah, memang harus sabar. Contoh seperti manusia seperti ini. Nah, jadi dia nggak ada merasa kecil hati, nggak ada pekan batinnya. Walaupun yang menekan roh simbolis, roh yang banyak lah,
yang menyesatkan. Tetapi kalau orang yang udah mulai sadar itu kan hilang itu semua roh itu, yang dipikirkannya bagaimana yang dirasakannya dari lingkungan sekitarnya. Apakah dulu lingkungan sekitarnya masih yang dia atau sudah membuang dia. Contoh ini seperti di Joshua ini. Nanti kalau udah besar udah mulai sadar dia ini, apa yang didapatkan dia dari lingkungan sekitar itu yang menjadi buah, menjadi benih bagi dia. Kalau dia jatuh sedikit sedikit jatuh, makanan dodok, makanan bebal. Tapi kalau kita didik dia dengan bagaimana kehendak Tuhan, dengan cara lemah lembut, diajarkan dengan bagus, dipulihkan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan apa. Kalau anak-anak kecil segini dia tuki pun belum mengerti itu. Yang ada palingnya kita buat dia, kita kereng, kita jemur, kita masukkan ke kolam lele, itu dibaptis ulang, bisa tenggelamkan di kolam lele itu 2 jam. Kalau masih bertahan berarti masih ditolong Tuhan, nggak bertahan berarti udah jumpa Tuhan. Dan gitu aja, biar sampai tobat. Mendengarkan firman Tuhan dia bilang, matanya ngitipinya tuh, apa dia bilang gitu manusianya, belum keluar roh-rohnya itu. Duduk. Jadi katakan sini tadi bernyanyi dan bersorak-sorak itu. Tapi walaupun seperti itu, ini bandalnya ini kalau untuk Tuhan selalu, ya kan Bang ya? Dipertanya. Ya kan? Yang mana nyanyinya? Nyanyi untuk Tuhan. Apa nyanyi untuk Tuhan? Nah, itu dia. Nyanyi dulu. Tetap ada untuk Tuhan, hati yang gembira. Nyanyikan dulu. Karena gitu, kalau orang yang bebal itu memang gembira terus hatinya. Nah itu, sampai ditobat-tobatkan barulah berubah yang lagunya ini. Pasti itu. Kalau belum berubah masih yang gembira hatinya. Itu. Nanti ya, terakhir coba baca tak? Saya katakan terakhir 20 kali. Ayo, yang dapat duluan. Tahap yang duluan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Segala sesuatu. Jadi kalau ada orang seperti ini pembebalnya yang ada sama kita harus bersyukur. Mengapa kita bersyukur? Coba, ada yang bisa pendapat? Mengapa kita bersyukur? Bendelnya seperti kayak gitu, pasti ada ya? Nah, coba. Ayo kasih pendapat. Nita dulu, Nita. Misalkan ada Joshua kayak gini.
Duduk, bagus. Mau main enggak? Udah duduk bagus. Kenapa kita bersyukur? Kalau ada adik kita yang baik, yang ganteng ini seperti ini sama kita. Kita nggak tahu gimana Tuhan, mungkin karena dia nanti bisa membantu orang mama atau menemani orang mama gitu kan. Kita kan berpikir kan dulunya kan sebelum waktu dia kecil kan kita pergi aku Jakarta, abang di mana, kakak di mana. Itu rencana Tuhan dan supaya aku menemani orang mama. Bersyukur ya gitu. Oke, mantap, luar biasa. Ayo, semangat. Ayo, mama dulu. Mama bersyukur sama Tuhan karena masih mampu mama untuk membesarkan dia walaupun sering tanduk mama keluar dibuatnya. Masih tetap diberikan kekuatan untuk tabah. Nah, ini semua gua ngomong lo. Diam, lipat kaki ya. Lipat kaki ya. Ada lipat. Ada lipat tadi. Lipat. Kasih adik Ya, udah, duduk. Lipat tangannya, biar jangan ada lipat. Lipat tangannya. Iya, nanti dilipat lagi. Ayo, Pak, lanjut. Kembali ke laptop. Bersyukurlah sama Tuhan karena Lipatnya. mama tetap Diam ya. dikasih Ada lipat kan? kekuatan, kesabaran, Makasih, Bu. yang dan tetap Udah diam. kita minta kekuatan memang dari Tuhan supaya mama juga mampu membesarkan dia sampai kayak mana kemampuan mama nanti, yaitu masih tetap berharap sama Tuhan. Ya itulah syukur mama Amin. bisa membesarkan dia sampai Oke, saat mantap. ini. Luar biasa. Ada Tuhan. Oke, Bapak. Bapak. Enggak. Ini Bapak bersyukur enggak? Dan buat alasannya. Pastikan kita sama dia, karena orang tuanya banyak melahirkan dia. Mudah-mudahan ke depannya masih bisa kita membantu kita juga. Mudah-mudahan didengarkannya nasihat yang baik. Oke, mantap. Ayo, saya ingat dulu. Bersyukur nggak kita ada di tengah-tengah kita dia? Alasannya? Meskipun jengkelin gimana gitu, kalau nengok hati nggak bisa diam gitu kan. Dengan kenyataan yang ada dibicarain kan. Iya, betul. Ya tak disyukurin aja lah ya, karena mau gimana pun dia sudah keluarga kita. Kalau kemarin dia dijual nggak keluarga kita lagi. Iya, betul sekali. Mantap. Ya itu aja sih kalau dari aku. Oke, mantap. Mantap. Ayo, Ade. Bersyukur karena kenal aku jauh kenal di dekat dia. Karena aku ngerti. Buatlah suara tegas. Bersyukur karena ada yang kasih hiburan buat kita walaupun dia bandel, ada lucu-lucunya, Oke. kita senang juga. Karena kita belum ada dikasih keturunan, ada siswa untuk membantu yang saat ini. Tuh. Oke, mantap. Nah, jadi berarti kan itulah gunanya kita harus bersyukur dalam kehidupan. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan di dalam kita, di tengah-tengah kita, itu semua berkah. Amin. Tinggal lagi bagaimana kita cara menanggapinya.
Karena kalau kita bilang ini menjadi menyusahkan buat kita, menjadi buat bahan pikiran, menjadi menyusahkan, merugikan apa kita, ya seperti itu jadinya. Itu semua itu dari kita dan untuk kita. Kalau kita rasa dia menjadi berkat bagi kita, menjadi berkatlah dia bagi kita. Amin. Tuhan memenuhi semua. Sebab kita nggak tahu rencana Tuhan, makanya dia hadir di tengah-tengah kita. Siapa yang tahu? Apakah karena kita sudah suruh? Tidak kan? Bagaimana susah payahnya dia bisa sampai sama kita? Itu kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan mau sama kita, supaya kita merangkul dia. Sebab dia mau dipakai Tuhan. Amin. Nah itu makanya kita rangkul. Dia nggak mau menjadi sama orang lain. Karena ada darah itu yang menentu nama kita. Kalau enggak sama orang lain dia dibuang. Nah, tegakah kita? Enggak usah dia orang lain, enggak usah dia saudara kita, orang lain aja mungkin. Kalau ada membuang anaknya, tegakah kita? Kita sebagai orang Kristen, orang yang takut akan Tuhan. Hidup yang di dalam kasih itu nggak ada seperti kita. Itu orang lain, apalagi saudara kita yang memang bisa harus sama kita. Bagaimana susah payahnya sampai dia diletakkan sama orang lain, tapi nyampe sama kita juga kan? Nah itu. Dan percayalah, kalau kita merasa dia berkat di tengah-tengah kita, nanti akan menjadi berkat. Makanya dikatakan, berusahalah kita supaya mengerti kehendak Tuhan. Jangan kita pikirkan dia itu menyusahkan. Supaya nyata kemuliaan Tuhan itu buat kehidupan kita. Walaupun kita kadang dijengkelkan, walaupun kadang kita disusahkan, ya kita mesti sabar. Kita mesti merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Sebab orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Jangan kita malah bilang, Tuhan nggak sanggup, aku nggak mau, bandel kali, campakkan aja. Jangan. Itu yang namanya meninggikan diri kan di hadapan Tuhan. Apa cita-citamu, Bang? Apa cita-citamu? Nah, cita-citanya udah pendeta. Nah, walaupun memang malu-malu ya, pendeta memang seperti ini ciri-cirinya. Pandang dulu, barbar dulu. Nah itu sampai memang betul-betul dia terpanggil, baru berubah ke Tuhan. Ini mau mengikuti jejak-jejak lama ini, apa ini? Kumpul nih. Jadi kita kembali ke firman Tuhan. Dia jadi berkat, Tuhan mengalirkan berkat. Amin. Tuhan memenuhi keperluan kita. Coba kita buka dari Filipi ayat 4, Filipi pasal 4 ayat 19. Bacakan satu orang. Filipi pasal 4 ayat 19.
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Memenuhi keperluan. Itulah janji Tuhan bagi kita. Kalau kita benar-benar mengetahui kehendak Tuhan. Luar biasa bukan? Tuhan itu sangat baik. Tuhan kita Tuhan yang Tuhan kita itu bukan manusia yang bisa sakit hati, gampang sakit hati. Tuhan kita itu Tuhan yang mulia. Jadi maka dari itu jangan lagi kita mengeluh. Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Tinggal lagi bagaimana kita caranya. Nah, itu kembali lagi sama kita gitu. Nah, dan kita untuk kita bagaimana cara kita. Jadi kita jangan mengeluh. Banyak orang yang nggak sadar. Itulah. Itu semua dari roh-roh yang menyesatkan. Dibuat kita nggak sadar diri. Dibuat kita nggak tahu. Sementara itu dari kita loh. Kita yang buat kita itu sengsara. Kita yang buat kita itu mengeluh. Nah, itu banyak seperti itu. Sampai dibilang lagi kayak sekarang kayak gini pasti ada tuh. Gimana nggak mengeluh? Buat dikasih kerja. Berpikirlah, bijaksana lah. Minta hikmat dari Tuhan. Kita punya Tuhan loh. Nah, Tuhan memenuhi keperluan. Jangan mengeluh. Jangan menyerah. Karena orang yang mengeluh itu orang yang malas. Orang yang malas. Orang yang suka pindah-pindah. Orang yang mengeluh itu panas, nggak tahan dia dalam dunia. Panas itu sebenarnya untuk kesehatan. Silau. Masih syukurlah dikasih Tuhan matahari pagi-pagi sehat. Tanpa nggak kita sadari kita mengeluh itu panas silau. Nah, itu gitu kan manusia terang masa sama matahari. Berarti kan coba manusia apa lah? Manusia gelap kah atau manusia terang? Kalau takut sama matahari, panas silau. Nah, itu lawanlah maka akan lari daripadamu. Tetapi kalau kita ikut-ikuti ya memang panas silau alasan. Nah, kan sudah dikuasai kita kan. Nah itu juluk-juluk mamakmu pas Tuhan ngomong, pas dengarkan firman Tuhan juluk-juluk mamakmu. Nah itu banyak masih yang mau ditobatkan, yang mau dibaptis, ditenggelamkan dulu di kolam lele. Sampai jumpa. Sebab bukan seterusnya kita bisa. Makanya dia bilang seperti Tuhan Yesus kalau dia ngomong berkhotbah kemana-mana, hendaklah kamu mendengar. Siapa bertelinga, hendaklah kamu mendengar.
bukan hendaklah kamu mencucuki mamamu, menggara-garai kawan-kawanmu, hendaklah mendengar. Kalau kita udah mengerti kehendak Tuhan, itu jangan sepele, jangan ningis. Si Boris memang kayak gitulah senangnya. Dingislah kau, pas abangmu itu ngomong. Nah, ternyata kemuliaan itu, kemuliaan si Boris itu sama karena sesat. Gak kita sadari gitu. Tapi kita lama-lama dibawa kembali itu. Habis itu nanti mengeluh kita, lemas badanku, pilih-pilih aku. Sementara karena takut sama matahari tadi kan. Maunya yang malam-malam lah, yang instan-instan lah makanannya. 100-200 ribu lah gampang. Apa nggak penyakitan itu? Manusia sekarang itu apa? Robot instan. Makanya itu anak-anak kuliah, orang-orang yang belum kerja di kantoran, udahlah. Kalau sakit penyakit itu gampang lah. Sebab orang yang terlalu enak hidupnya, itulah yang cepat. Bukan cepat senang. Nah, itulah kalau orang yang terlalu enak. Maunya instan. Coba apa yang abang bilang tadi? Yang mana dulu? Yang mana dulu? Yang apa yang kau dapat? Yang abang bilang. Nah, kan udah jeprot. Nggak ada abang bilang tadi mendengarkan firman Tuhan. Kan harus dengarkan juga, nggak boleh ganggu firman-Nya. Dalam kitab apa tadi? Efesus 4 ayat 19. Orang yang terlalu enak hidupnya cepat dipanggil. Jadi itu fokus sudah dengarkan firman Tuhan. Semangat. Apa yang kita bahas, yang tidak. Jadi kita berhubungan gitu, nyambung. Enggak jaga sembung loh. Bukan jadi si tulisan. Buat apa lagi kita mendengarkan firman Tuhan tetapi kita simbolisan? Nah, itu sama dengan buat apa kita ke gereja tetapi kita keluar nggak mengerti. Kita kan biarpun seperti ini kan kita tidak haus akan firman Tuhan. Itu contohnya, itu contoh gini, kita minum bisakah goyang-goyang? Bisakah kita menggarai orang lain minum? Coba, bisa? Enggak kan? Ini fokus, bisa kan? Amin? Nah, itu yang bikin lagi. Oke, tutup kita. Nah, karena dia hatinya gembira, kita gembirakan. Tepuk tangan, keluarkan suaranya.